Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas kembali terkait materi komponen manajemen sekolah dengan mengacu kepada IASP 2020. Dengan saya sendiri yaitu Neng Nenden Mulyaningsih dari PCA kelas 2. Seperti sudah kita pahami bersama bahwa dalam IASP 2020 terdapat 4 komponen yang menjadi penilaian utama akreditasi, salah satunya yaitu manajemen sekolah. Dari komponen manajemen sekolah ini mempunyai 11 subkomponen, mulai dari pencapaian visi dan misi, kompetensi kepala sekolah atau madrasah, kepemimpinan kepala sekolahnya, kemudian budayanya, pelibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, sarana prasarana, guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan, kesiswaan, sampai penjaminan mutu internal. Nah, dari subkomponen yang 11 ini masing-masing mempunyai butir inti dan ada beberapa juga yang mempunyai butir kekhususan. Nah, dari 11 subkomponen yang ada, totalnya mencakup 13 butir inti. Dalam IASP 2020 yaitu mulai dari butir 23 sampai butir 35. Sementara butir kekhususannya untuk SMK ada 4 butir, yaitu butir 6 sampai 9, dan untuk SLB ada 3 butir kekhususan, yaitu butir nomor 3 sampai nomor 5. Nah, untuk butir inti dari subkomponen pencapaian visi misi memiliki 1 butir inti, yaitu mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Sementara untuk kompetensi kepala sekolah atau madrasah punya 1 butir juga, yaitu menunjukkan kompetensi supervisi akademik. Dan dari subkomponen kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah punya butir mempraktikkan kepemimpinan yang kreatif, inovatif, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif. Sementara untuk budaya sekolah atau madrasah mempunyai 2 butir inti, yaitu membangun komunikasi dan interaksi antar warga sekolah, madrasah, orang tua, dan masyarakat yang harmonis, serta yang keduanya yaitu menunjukkan budaya bersih, indah, aman, dan tertib. Lalu untuk pelibatan masyarakat, mempunyai butir intinya yaitu melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara untuk pengelolaan kurikulum, butirnya yaitu mengelola pengembangan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Kalau dari pengelolaan sarana dan prasarana, butirnya yaitu menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kalau dari pengelolaan guru dan tendik, butirnya yaitu mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah. Kalau dari pembiayaan, mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan, harus transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Lalu dari pengelolaan kesiswaan mempunyai 2 butir, yaitu melakukan pembinaan kesiswaan dan pengelolaan kesiswaan itu melakukan pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu subkomponen yang terakhir dalam penjaminan mutu internal, butir intinya itu melaksanakan penjaminan mutu internal secara berkala. Jadi dari 11 subkomponen turunannya ada 13 butir inti. Kalau butir kekhususannya, nah kita mulai untuk butir kekhususan yang SMK. SMK tadi ada 4 butir, yaitu nomor 6 sampai 9. Dengan ini masing-masing subkomponennya ya yang warna hitam, lalu di bawahnya ini butir kekhususannya. Kalau keterlibatan masyarakat, butir kekhususannya membangun jejaring atau kerjasama dengan pemangku kepentingan. Kalau dari pengelolaan sarana prasarana, butir kekhususannya yaitu menggunakan prasarana praktik yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Ini masih dalam subkomponen sarana prasarana, yaitu menggunakan sarana yang dimiliki secara efektif dan efisien ya untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan kesiswaan. Butirnya melakukan pengelolaan bursa kerja khusus. Lalu butir khusus untuk SLB ada 3 butir, mulai nomor 3 sampai 5, yaitu pelibatan masyarakat itu
harus melibatkan orang tua dalam kegiatan asesmen bagi pembelajaran siswa. Kalau dalam subkomponen pengelolaan kurikulumnya, yaitu melakukan adaptasi atau modifikasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa berbasis asesmen. Dan yang terakhir butirnya yaitu melibatkan tenaga ahli yang profesional untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini semua baik butir inti ataupun butir kehususan masing-masing punya capaian kinerjanya yang terdiri dari 4 level kriteria, mulai dari yang tertinggi yaitu 4 sampai yang terendahnya 1. Karena video ini sebagai penugasan pra-PCA ya, jadi waktunya dibatasi maksimal 7 menit. Jadi saya di sini hanya menampilkan satu contoh saja untuk butir inti nomor 23. Sisanya ada di IASP 2020. Misalnya ini butir 23 itu kan sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi misi dan tujuan sekolah atau madrasah. Nah, capaian kinerjanya dari 4 level ini, level tertingginya itu terkait dengan manajemen sekolah ini harus melibatkan pemangku kepentingan dan berkelanjutan. Ya, untuk capaian kinerja dari butir-butir yang lainnya, biasanya untuk level tertinggi itu ada kata kuncinya. Ya, selain melibatkan pemangku kepentingan, orang tua, masyarakat, biasanya ada kata-kata kunci berkelanjutan, berkesinambungan, atau berdampak. Itu kira-kira ya terkait manajemen sekolah ini, komponen manajemen sekolah. Oke, baik, untuk materi yang saya paparkan mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.